Berat ya kak, nanti kak. Di rumah tuh sebagai siswa berprestasi. Bimbingan dan konseling fakultas. Yang kali ini akan menemani Bulan Soan Sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Soan Sekolah bersama aku Alim Syahri dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Nah, kali ini kita akan kembali lagi bersama teman-teman dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Ini adalah season pertama, season baru kita, tapi episode pertama dan dibuka dengan SMA Negeri 1 Pekalongan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, udah lama banget nih udah lama sih, lumayan berapa bulan yang lalu kita udah hiatus dulu dari soal-soal sekolah. Kemarin kita juga baru dari Wellery, dari Demak, dan juga tentunya di Semarang sendiri. Nah, kali ini season yang baru ini kita buka dengan SMA Negeri 1 Pekalongan. Kita kenalan dulu ya, dari sini siapa nih namanya nih? Nah, halo teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Rahma Aifilin Gira, biasa dipanggil Gira. Saya merupakan siswa aktif di SMA 1 Kota Pekalongan dan sekarang menduduki kelas 11 Kartini 4. Kelas 11, oke, ini silakan. Oke, jadi aku Tegar Anugrah Reputa, biasa dipanggil Tegar. Aku tuh dari kelas 11 Kartini 11 Kartini. Iya. Gimana nih kemarin abis ujian, apa itu namanya? PSAT kan? PSAT gimana tuh? Abis PSAT itu gimana tuh rasanya? Tambah sekali. Ya semoga berharap kalau misal ini lagi semester ini naik Kak. Oke, di semester ini sebenarnya naik ya. Ini berarti kenaikan kelas ke kelas 12 ya? Iya, betul. Oke, semoga nilainya sesuai dengan ekspektasi kalian berdua ya. Amin. Oke, nah jadi gini, soal-soal sekolah ini kita akan ngobrol bareng teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol inspiratif supaya nanti teman-teman BK itu pada terinspirasi gitu ya, teman-teman dari yang ya pokoknya terinspirasi dengan cerita-cerita kalian gitu, dengan prestasi yang sudah kalian raih gitu ya. Nah, tentunya dengan tadi panggilnya siapa? Dira dan Tegar. Oke, tentunya dari Dira dan Tegar ya. Dira dan Tegar. Kok saya kok Tegar terus kenapa ya ngomongnya mau Tegar terus gitu ya. Dira dan Tegar ya. Dira dan Tegar ini merupakan salah satu siswa-siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Pekalongan. Aduh. Ini loh, PC mulut saya ini Pekalongan ya. Oke. Bisa diceritain dong apa aja prestasi-prestasi yang udah kalian berdua raih nih? Siapa dulu? Oke. Jadi aku nih alhamdulillah baru aja aku mendapat juara 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Desain Poster Festival Lomba Seni Siswa Nasional yang insya Allah akan mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional pada bulan Agustus. Kita kasih tepuk tangan nih, keren banget. Mewakili Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Berarti tingkatnya nasional ya? Yeah. Itu nanti acaranya di mana tuh kira-kira tuh? Kira-kira di gedung Kemdikbud sih. Minggunya di Jakarta kayaknya. Jakarta. Berarti semua akomodasi udah disiapkan ya? Iya, insya Allah. Ini nanti berangkat ke sana sendirian atau gimana nih? Ada temennya, atau guru pembimbing? Mungkin sama pendamping. Sama pendamping. Iya. Pendampingnya dari guru sekolah? Guru, iya. Keren banget nih. Kalau kamu? Kalau misal saya selama di SMA ini saya cukup update Kak, dari SMP yang saya dulunya nol prestasi. Alhamdulillah di SMA ini saya memiliki beberapa prestasi yang paling menurut saya bisa mengubah saya itu di debat bahasa Inggris. Jadi saya pernah alhamdulillah menyabet juara 1 lomba debat bahasa Inggris di SISPA 2022. SISPA 2022. Tingkatnya apa tuh? Tingkatnya nasional Kak. Nasional. Keren banget nih, teman-teman ini mas tingkatnya nasional semua loh, keren banget. Luar biasa. Terus apalagi sih, ada lagi nggak lomba-lomba yang menurut kalian itu ini adalah achievement terbesar dalam sejarah kalian gitu? Ada sih. Aku alhamdulillah baru kemarin juga masuk ke 20 besar lomba isai tingkat nasional. 20 besar? Lomba isai tingkat nasional. Isai? Iya. Lomba isai nasional. Itu apa? Temanya apa? Tentang apa isainya? Temanya tuh tentang Sustainable Development Goals. SDGs. Apa itu? Coba diceritain sedikit dong, apa sih itu tuh? Sebenarnya lomba apa sih itu tuh kalian? Jadi lomba isai ini aku tuh ngangkat tema kesehatan. Jadi aku ngangkat program pembasmi anti stunting yang ada di PIK Remaja. PIK Remaja itu kan pusat informasi konseling remaja yang ada di Kecamatan Cemas. Dan sebelumnya itu saya tuh juga menjabat sebagai juara 3 Duta Genre Kabupaten Pemalang tahun 2023. Jadi saya aktif di PIK Remaja ini. Nah, saya mengangkat program-program yang dimana itu mengkampanyekan
hidup sehat, gimana sih cara kita agar bisa menghindari stunting gitu. Keren banget sih. Berarti ini kamu juga riset dulu dong ya, kayak apa sih cara pencegahan stunting itu gimana? Tentunya selain lomba ini bikin kamu apa ya, ini sebagai achievement juga tentunya sebagai research terbaru kamu juga gitu ya. Sebelum-sebelumnya pernah bahas soal stunting nggak? Jadi mungkin kemungkinan besar kalau kamu nggak ikut lomba ini ya kamu nggak terlalu mendalami soal stunting gitu ya. Keren banget, keren banget. Kalau kamu tadi? Kalau saya sama juga di tahun 2024 ini saya berhasil untuk bisa mendapatkan juara 1 di lomba iklan layanan masyarakat di Kompas atau Commuting Scope, seperti itu Kak. Jadi pada saat itu di Semarang tanggal Februari awal itu saya pergi ke Semarang dan saya membuat video iklan layanan masyarakat di sana, dan tema yang saya ambil itu pemilu Kak pada saat itu. Nah, pemilu, akhirnya saya mengambil tema tata cara memilih pemilu pemula, dan alhamdulillah bisa mendapat juara 1. Sih, itu keren banget sih. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian berdua ya. Keren banget, keren banget. Nah, ini kalian ini kan punya segudang prestasi yang luar biasa nih, ya kan? Tentunya kalau semuanya kayak saya dan teman-teman yang reguler ini melihatnya kayak keren banget. Tapi pernah nggak sih kalian tuh gini, kehidupan sosial kalian tuh berjalan dengan lancar nggak? Maksudnya kayak kalian kan selalu bergelut dengan lomba-lomba yang kayak gitu nih. Apalagi nih kalau aku lihat nih gudang prestasinya bener-bener banyak banget nih, keren banget. Kalian mengalami kesulitan nggak sih ketika mungkin soalnya mau hangout sama temen atau ya intinya mau main sama circle kalian gitu, ada kesulitan nggak? Nah, itu kan dari aku sih enggak ya. Sempat-sempatin buat hangout sama temen, karena kan nggak mungkin kita sepaneng untuk fokus ke lomba terus kan. Jadi kayak sempetin lah kalau misalnya udah kayak pulang sekolah nih, ayo nonton, kita bareng-bareng, kalau kita makan lah bareng gitu. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan untuk main ya, nggak yang selalu harus ngadep soalnya itu terus enggak ya, tetap ada kegiatan di luar. Kalau kamu gimana tuh? Kalau saya kan emang saya tuh tipenya beda sama Tegar. Kalau saya tuh tipenya emang orangnya tuh introvert Kak. Dan juga saya berpikir kalau misal kita mau ngasih suatu pengorbanan, tapi juga ada trade off pengorbanan yang lain. Nah, makanya kalau misal saya ikut lomba, berarti saya juga udah siap mengorbankan waktu lain hangout. Jadi, tapi tetap saya tetap menyempatkan, cuman tidak sesignifikan itu, dan lebih fokus di prestasi dan mengejar nilai sekolah. Iya, terus kamu juga mention kalau kamu ini adalah orang yang introvert, jadi it's not a big deal ya kalau saya harus mengorbankan itu ya gitu. Oke. Keren juga. Nah, kira-kira nih tadi si kamu Bira, kamu kan menang juara 1 lomba iklan layanan masyarakat. Bisa diceritain nggak sih dari pertama kali kamu tahu informasinya, terus persiapan kamu menuju itu tuh apa aja sih kalau boleh diceritain? Jadi buat iklan lomba layanan masyarakat ini saya tahu dari Instagram Kak. Jadi memang media sosial itu penting banget buat sekarang, apalagi di media sosial sekarang ada IG informasi lomba, dan juga akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Nah, pada saat awal persiapan di iklan lomba masyarakat ini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada praproduksi. Praproduksi ini saya menggunakan namanya itu istilahnya brainstorming. Jadi saya bersama teman-teman saya itu memikirkan apa sih kita mau ngangkat ide apa sih buat iklan masyarakat ini, dan setelah kita tentukan idenya kita buat skrip, dan setelah kita membuat skrip baru kita udah mulai nyusun list apa aja yang kita perlukan, dan kita masuk ke bagian tahap kedua Kak. Nah, jadi pada tahap kedua ini produksi. Pada saat produksi ini saya udah mulai untuk membuat men-take scene-scene yang ada di script writer script tersebut, dan pada saat itu juga pada tahap produksi ini saya juga melibatkan seperti dubbing dan juga sebagainya, dan lanjut ke tahap ketiga yakni post produksi. Post produksi ini seperti editingnya Kak. Jadi pada saat iklan masyarakat ini sudah jadi, sudah ada scene-nya semua, saya pindahkan ke HP dan saya mengedit aplikasi CapCut di situ, dan saya udah mulai ini scene ini jelek, scene ini bagus, terus saya udah mulai nambahin efek-efek video, terus udah nambahin font-font, itu semua dilakuin di post produksi. Ini aku tarik garis singkatnya juga ya. Pertama berarti kamu ini ngelihat informasi lomba ini dari Instagram. Iya, betul. Tadi juga kamu mention kamu ini bersama tim. Ada berapa tim? Ada berapa orang dalam satu tim itu? Ada satu tim itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Kamu memegang bagian ketua kapten, jadi sutradara, editing juga, dan scriptwriter. Ya karena emang keterbatasan. Iya, keterbatasan.
kamu juga mention editing videonya lewat HP. Itu keren banget loh. Apalagi cuma menggunakan aplikasi yang sederhana gitu ya. Nanti apalagi kalau soalnya kamu udah bisa belajar soalnya aplikasi-aplikasi yang apa ya? Kayak misalnya edit Adobe Premiere Pro seperti itu. Semoga ya harapan terbaik untuk kamu lah ya, itu keren. Kira terus apa sih? Kamu pernah menyangka nggak sih ada di titik ini? Kamu menyangka nggak? Pastinya kalau misal kita juga berharap pada suatu, saya juga nggak nyangka Kak kalau bisa sampai di titik ini. Yang dulunya saya SMP bener-bener nol prestasi, akhirnya di titik ini dan bisa mencapai beberapa gelar. Alhamdulillah Allah udah memberikan rezeki terhadap orangnya. Ada juga yang saya tarik di surat Arab, itu Allah tidak akan mengubah suatu nasib kecuali kita berusaha untuk bisa mengubah nasib kita sendiri. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, itu ya cerita singkatnya kalau dari kamu. Kalau dari Tegar, coba apa nih? Apa aja yang kamu tahu ada lomba itu? Apa persiapan kamu gitu? Coba. Kalau FLS 2N sendiri sebenarnya tuh saya udah ikut dari SD. Tapi SD tuh dulu tuh saya ikutnya tuh menyanyi solo. Dan ke SMP lah baru pindah ke desain poster. Tapi dari dulu saya selalu nge-stuck di provinsi. Jadi kayak aduh ini gimana sih caranya ke nasional. Akhirnya Provinsi itu udah keren ya. Iya, bagus. Maksudnya kamu berarti aku ingin lebih ya, terus SMA waktu PPDB itu sebenarnya bareng sama pendaftaran FLS 2N pada saat saya kelas 10. Nah, jadi waktu PPDB itu saya sekalian tanya ke guru, ini FLS 2N ada orangnya nggak untuk poster. Nah, saya coba mulai dari kelas 10, belum lolos juga ke nasional. Tapi waktu itu udah sempat ngirim karya ke provinsi, cuman belum lolos. Untuk kelas 10 berarti itu tahun 2022. Tahun 2023 saya coba lagi. Di kelas 10 semester 2 itu ada seleksi kota. Seleksi kota itu offline. Jadi saya alhamdulillah juara 1 di kota. Dan saya ngirim lagi di provinsi, dan itu pas beneran deadline-nya itu waktu ada ini UAS PSAT ya. Jadi PAS. Ya lumayan gimana ya, kayak keteteran lah. Apalagi rumah saya kan lumayan jauh kan, saya 17 kilo dari sekolah. Dan saya setiap hari naik bis. Jadi kayak waktunya kepotong-potong. Jadi gimana ya, akhirnya belum lolos juga. Dan alhamdulillah kemarin di provinsi itu offline Kak, sebelumnya itu online. Jadi saya gimana sih penilaiannya, kok saya nggak bisa lolos. Ya setelah offline alhamdulillah saya sebenarnya disaring dulu Kak. Provinsi itu masuk ke 13 besar, dan alhamdulillah masuk 13 besar. Oke, saya latihan lagi, dan offline-nya kebenaran kemarin banget waktu PSAT 3 hari di Semarang, dan alhamdulillah waktu pengerjaan tuh 6,5 jam, alhamdulillah bisa selesai sih. 6,5 jam itu berarti kebut gitu ya? Iya, alhamdulillah bisa selesai dan bisa keluar sebagai juara 2, dan juara 1, 2 itu akan dikirim ke tingkat nasional pada bulan Agustus. Itu desainnya apa sih kalau boleh tahu? Oh, kalau desainnya itu temanya tentang mental health. Kamu mengusung tema apa tuh? Maksudnya mental health, tapi mungkin apa yang kamu gaungkan tuh apa sih? Self-harm. Self? Iya. Nah, itu berarti lombanya itu di Semarang ya? Iya. Dan itu tuh sehari sebelum atau berapa tadi? Maksudnya kayak kan kamu mau P apa tadi? PSAT. Iya. Nah itu emang pas PSAT 3 hari di Semarang, jadi saya meninggalkan PSAT selama 3 hari. Oh iya. Tapi dapat restu dari guru sekolah ya? Iya. Mulai ikut susulan ya? Iya. Nah, dengan kesibukan yang kayaknya seperti ini tuh, ya kan kesibukan kan udah menjadi siswa, apalagi ikut lomba yang grade-nya ini bukan lomba anak sekolah lagi, tapi udah nasional, udah antar kota, itu udah keren banget. Nah, pernah merasa capek dengan hal yang seperti ini? Kayak gitu ya gitu. Ada nggak di titik kayak gitu? Sering sih kan. Jadi kayak, aduh, aku kayak sering ngerasa, aduh aku capek. Tapi aku banyak banget tuntutan akhir-akhir ini. Nggak bisa istirahat. Kapan sih aku bisa istirahat? Jadi kayak sering bertanya-tanya kapan aku bisa istirahat gitu. Walaupun liburan tuh kami tuh tetap ada kegiatan Kak. Iya, betul. Enggak.
sebenarnya sama Kak, kalau misal kita udah memutuskan buat ikut lomba-lomba, kan juga kami juga di sini berorganisasi juga. Apa tuh? Ini dua-duanya anak-anak organisasi juga nih? Organisasi. Wah. Banget lah. Oke, terus? Jadi kami mungkin salah satu orang yang paling sering dispen di sekolah gitu. Dan pastinya kalau misal kita udah sering dispen, kita ketinggalan pelajaran ya, kita harus mengejar lagi pelajaran tersebut gitu. Jadi pasti bahkan di kelas 10 itu kalau saya sempat turun berat badan saya dan sempat beberapa sakit gitu. Karena seringan ikut lomba dan juga organisasi. Kayak itu adalah saat-saat titik terendahnya, kayak merasa bahwa aduh capek banget segala macam. Ada nggak support macam apa sih yang kalian terima, atau cukup self support atau ada support dari orang lain gitu? Biasanya tuh dari teman-teman sendiri sih, kayak teman-teman sendiri tuh kayak kadang sadar kayak kamu kok kayaknya lesu banget, kamu gitu. Coba yuk ke kantin sama aku gitu. Kayak yang menghibur lah. Dari orang tua sendiri emang juga kayak udah nggak apa-apa, istirahat dulu, kalau emang masih capek lanjutin besok gitu. Ya, sama sih Kak, sama kayak Tegar. Jadi memang menurut saya tuh circle atau teman-teman tuh emang membantu banget. Apalagi saya juga di Semansa, saya juga ada sahabat, dan itu emang membantu banget buat kita dari yang terpuruk menjadi lebih baik, dan orang tua pastinya juga support terus apa yang kita lakuin, dan inilah untuk masa depan anaknya menjadi lebih baik. Ya, ini tentunya juga dengan dukungan orang sekitar ya, untung juga teman-teman orang-orang sekitar, orang tua juga sangat mendukung prestasi kalian, guru-guru dan orang tua juga tentunya mensupport 100% akomodasi kalian semua gitu ya. Ketika kalian merasa aduh kok rasanya capek banget setiap hari katanya kalian juga tadi harus mengejar ketertinggalan kalian itu. Nah itu, ketika mengejar ketertinggalan kalian tuh apa aja sih yang biasa kalian lakukan? Maksudnya apa, ada pemadatan atau apa gitu? Pemadatan dalam hal apa? Materi, kayak tadi kan kalian sering dispen nih, apalagi nih. Kira-kira gimana itu caranya kalian untuk mungkin kalau dari saya kan, mungkin kalau misal kita tertinggal materi itu saya ini sekarang kan saya les Kak, les online. Jadi ketika materi itu tertinggal, saya bisa menonton video di les online tersebut. Dan jika pun mata pelajaran yang saya tertinggal itu tidak ada, saya biasanya bertanya kepada teman-teman saya yang udah jago di situ. Jadi emang tutor sebelah itu emang sepenting itu Kak. Jadi ketika saya udah tertinggal, saya tanya ke teman, dan kalau teman itu tidak bisa, baru saya tanya ke guru yang bersangkutan. Oke, tutor temennya itu emang keren banget. Coba. Kalau aku sendiri ya bohong ya kalau misalkan nggak keteteran. Iya, jelas lah itu pasti. Itu nggak bakal. Walaupun kita udah time manajemennya baik banget, bener-bener udah diatur sedemikian rupa, tetap aja nggak dapat keteteran. Tapi seperti yang saya bilang tadi kan, saya kan pasti naik di situ kan. Saya tuh nggak les Kak. Jadi sekarang kan di internet tuh banyak banget sumber-sumber. Jadi kayak setiap di bis tuh saya baca-baca materi lah. Itu yang saya tertinggal, terus saya juga tanya teman, tadi itu apa sih, jelasin apa? Bilang, oh kamu paham nggak sih? Tolong dong ajarin. Kadang kita juga ngerjain bareng kalau misalnya ada soal-soal gitu, soal-soal yang sulit lah. Itu mengejar ketertinggalan itu saya ikut untuk ngerjain bareng sama teman-teman saya yang lagi ngerjain bareng gitu. Oke, itu ya. Keren banget. Pokoknya ini nggak ada alasan untuk ketinggalan pelajaran. Itu udah konsekuensi yang emang harus diambil ya. Kalau kalian emang, ya itu tadi, ada yang disacrifice, ada yang harus dikorbankan. Tapi tentunya dengan pengorbanan ini juga nggak semata-mata langsung ditinggalkan tuh enggak. Kalian tetap juga harus apa ya, ibaratnya saya sebagai siswa ya, ini adalah kewajiban saya belajar dan segala macam gitu. Keren banget. Kita kasih applause dulu untuk teman-teman kita berdua ini. Wah, keren banget. Cerita-cerita inspiratif seperti ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya. Tentunya kalian juga tetap semangat terus, apalagi ini udah mau masuk kelas 12. Terus kejar prestasi kalian juga, jangan sampai ketinggalan pelajaran ya. Prestasi yang di sekolah dan di luar sekolah itu harus diupayakan bersama-sama. Nah itu ngobrol-ngobrol inspiratif kita bersama dua anak yang berprestasi di SMA Negeri 1 Pekalongan, bersama Dira dan Tegar tentunya ya. Terima kasih juga pada kalian sudah mau untuk diwawancari bersama gitu. Nah teman-teman, ngobrol singkat inspiratif hari ini kita cukupkan ya, karena memang waktu yang membatasi gerak kita gitu ya. Jadi kita harus berpisah. Nah harapannya ini bisa menjadi acuan juga untuk teman-teman semua supaya terus maju dan melangkah bersama. Saya Al dan juga Dira dan juga Tegar pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.